Oke sahabat Pioneers dimanapun Anda berada, apa kabarnya ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kebahagiaan selalu, amin. Oke teman-teman, beberapa hari kita nggak update yang terkait dengan Pi Network ya namanya kesibukan teman-teman, karena nggak bisa ditinggal. Jadi hari ini kita akan coba updating kembali terkait dengan perkembangan Pi Network dari beberapa hari yang lalu. Nah, seperti yang kalian ketahui, di sini Core Team mengupdating informasi kembali terkait informasi KYC, teman-teman. Ya, di sini pemberitahuannya adalah bahwa Core Team memberikan pengumuman ya, kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan updating KYC. Jadi kalian pahami apa yang akan gua sampaikan di video kali ini sampai selesai. Jadi jangan skip supaya kalian paham. Oke, langsung saja kalian klik read more aja bagian ini untuk mengetahui lebih lanjut teman-teman ya. Oke, kita klik read more. Nah, jadi KYC update test Desember ya, 6 Desember 2022. Jadi saya sudah coba-coba untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau kalian klik bagian ini kalian nggak akan bisa menerjemahkan bahasa Indonesia, jadi mungkin rada susah kalian untuk memahaminya. Oke, di video kali ini gua akan coba translatekan untuk memahami bagaimana informasi perkembangan terkait dengan KYC di bulan Desember ini. Ada apa gitu yang penting. Oke, jadi gua tadi udah translatekan ke Google Translate kawan-kawan. Ini dia, kita akan coba baca bersama, kalian cukup dengarkan aja. Nah ini dia. Oke, pembaruan KYC 6 Desember 2022 ya. Pertama, Pi KYC yaitu fitur baru dan peningkatan infrastruktur sejak pembaruan terakhir kami di bulan Juli. Tim Pi Core atau tim inti telah membuat kemajuan signifikan dalam proses KYC. Untuk yang pertama, satu, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keamanan aplikasi KYC. Untuk yang nomor dua, yang kedua, memperluas KYC ke lebih banyak pioner, dan yang ketiga, menganalisis dan bekerja pada solusi untuk perintis nyata yang telah mengirimkan mereka aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Sementara banyak dari peningkatan ini terutama pekerjaan yang dilakukan untuk satu, tidak dapat dialami oleh sebagian besar perintis. Pekerjaan KYC tidak hanya tentang penskalaan dan kemungkinan orang untuk lulus, tetapi juga untuk memastikan bahwa tujuan KYC secara keseluruhan tercapai untuk membiarkan perintis sejati di berbagai negara dan wilayah lulus KYC sebagai seakurat dan seaman mungkin sambil mencegah sebanyak mungkin akun palsu. Sebagai prioritas tim inti, KYC sangat penting untuk mendorong ekosistem Pi yang dinamis dengan menyediakan onboarding yang andal dan aman untuk memastikan kualitas intrinsik jaringan. Di bawah ini kami memberikan detail lebih lanjut tentang apa yang telah kami kerjakan sejak pembaruan KYC terakhir dan langkah selanjutnya untuk membantu pioner memahami dan mengetahui apa yang harus diantisipasi. Kemajuan besar baru-baru ini bekerja dan menerapkan otomatisasi mesin yang lebih baik pada penyamaran dokumen ID. Algoritma yang ditingkatkan akan dapat meredukasi informasi pribadi pada dokumen ID orang dengan lebih banyak dan mengurangi paparan terhadap validator kerumunan sambil tetap memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga meningkatkan jumlah pengguna yang lewat. Peningkatan ini mungkin tidak terlihat oleh semua pioner, tetapi penting untuk proses KYC pioner secara keseluruhan. Membuat sistem untuk menganalisis kualitas kerja dan statistik validator manusia. Ini sekali lagi merupakan fitur penting backhand yang tidak terlihat ya, untuk memantau dan mengevaluasi kinerja crowd validator dan meminta pertanggungjawaban mereka sambil memastikan hasil KYC seakurat dan sehandal mungkin.
Kode backend utama yang direvisi pada pilihan pekerjaan validasi. Pengoptimalan ini juga tidak terlihat oleh pengguna akhir, tetapi penting untuk meningkatkan efisiensi kerja validator dan menghasilkan hasil KYC yang lebih akurat. Meningkatkan efisiensi infrastruktur aplikasi KYC. Ini penting untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna aplikasi KYC, misalnya mengurangi waktu pemuatan setiap layar sehingga aplikasi yang diselesaikan lebih berhasil. Kemudian meningkatkan proses dan analisis yang memungkinkan lebih banyak perintis yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Ini menyangkut apa yang dipedulikan oleh banyak perintis, meningkatkan presentasi jaringan yang dapat mengajukan KYC. Rincian lebih lanjut tentang fitur ini disediakan di bawah setelah daftar ini. Membuat proses teknis untuk menganalisis corong KYC dan mengapa beberapa aplikasi macet di corong, dan merancang solusi untuk membuka pemblokiran aplikasi ini untuk mencapai finalitas. Memperbaiki masalah yang mencegah beberapa perintis yang sudah KYC melihat versi terbaru daftar periksa mainnet mereka. Perintis sekarang akan dikirim langsung ke daftar periksa setelah berhasil melewati KYC. Menyebarkan beberapa fitur lagi untuk mendukung solusi KYC secara keseluruhan seperti namun tidak terbatas pada fitur kamera khusus untuk perangkat dan OS yang lebih lama, penahanan pengalaman pengguna, dan tindakan keamanan yang ditingkatkan. Meningkatkan kemampuan kami untuk memproses banding perubahan nama perintis yang telah menunda beberapa perintis untuk berhasil lulus KYC. Ini bisa menjadi proses yang rumit karena memerlukan otomatisasi mesin atau sudah selesai memungkinkan beberapa perintis untuk melewatinya, dan memungkinkan validasi manusia sedang dikembangkan dan diperlukan untuk memproses banding nama yang tidak dapat diproses oleh mesin saja. Langkah-langkah yang ada seperti KYC tentatif di wilayah khusus yang pengiriman ulang efektif untuk kasus-kasus tertentu yang macet terus diterapkan, dipantau, dan ditingkatkan untuk meningkatkan kelayakan untuk mendaftar dan menerima hasil yang lebih cepat untuk pioner yang berbeda. Tentang peningkatan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk KYC, kami menerapkan peningkatan minggu ini yang akan meningkatkan persentase perintis yang dapat memulai KYC dengan tambahan 18% jaringan. Tambahan 13% dari jaringan akan secara otomatis memenuhi syarat untuk mengajukan KYC jika mereka memverifikasi akun PAI mereka baik melalui nomor telepon atau Facebook. Jadi pastikan akun Anda sudah terverifikasi jika ingin mengajukan KYC. Langkah selanjutnya, ingin tahu tentang beberapa tujuan KYC tertentu ke depan, kami menyediakan daftar singkat dari hal-hal yang sedang kami kerjakan untuk proses KYC dalam beberapa minggu mendatang, sehingga pioner dalam berbagai skenario mengetahui apa yang harus diantisipasi. Perintis memulai tetapi tidak menyelesaikan proses KYC akan menerima pesan keterlibatan pasca penambangan di aplikasi utama untuk membantu dan mengingatkan mereka agar menyelesaikan aplikasinya. Untuk pioner yang mengajukan banding untuk mengubah nama, akun mereka akan terjebak dalam proses KYC karena banding nama mereka tidak dapat diselesaikan dengan otomatisasi mesin. Validator manusia KYC akan dapat membantu mereka menyelesaikan banding dan membuka blokir mereka dalam proses KYC. Buka blokir 56% dari pelopor yang aplikasinya macet dalam proses KYC. Semua kasus macet saat ini hanya sekitar 11% dari semua aplikasi KYC yang telah selesai. Ini tidak berlaku untuk pioner di wilayah di mana KYC tentatif khusus dipraktikkan karena mereka mengikuti proses independen. Kami juga sedang mengerjakan fitur lain yang mungkin akan dirilis awal tahun 2023. Penolakan fitur banding mengaktifkan pioner yang ditolak yang saat ini tidak memenuhi syarat untuk pengiriman ulang untuk mengajukan banding atas hasil KYC mereka. Artinya, setelah fitur ini diterapkan, pemohon KYC yang ditolak dapat mengirimkan formulir banding untuk memberikan informasi tambahan untuk kesempatan lain untuk pertimbangan ulang. Pemrosesan ID tulisan tangan mengaktifkan proses KYC untuk menangani ID tulisan tangan
Saat ini jika dokumen ID negara Anda sebagai ditulis tangan, aplikasi Anda mungkin akan macet dalam peninjauan. Jadi fitur ini akan membantu memfasilitasi pelamar yang terkena masalah ini. Prioritas paralel, periode jaringan tertutup, MyNet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas, KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet. Oke, jadi gua akan simpulkan dari updating terbaru terkait dengan KYC kawan-kawan ya. Jadi core team ini memberikan pengumuman bahwa ini yang kita tunggu ya untuk di poin di paragraf terakhir ya. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas ya. Jadi core team saat ini di fase enclosed mainnet ini kawan-kawan, mereka itu memfokuskan ya, memprioritaskan terkait dengan KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Kenapa? Karena dengan nanti semakin banyak KYC massal yang sudah bisa dibuka, kemudian ekosistem sudah matang gitu ya. Nah, keduanya ini adalah merupakan langkah penting gitu ya menuju tujuan akhir dari sebuah project Pi Network, yaitu untuk open mainnet. Jadi menurut saya ya, jadi perkembangan ini terkait dengan KYC sedang dibangun besar-besaran ya nanti untuk KYC massal. Kemudian ekosistem juga ya, seperti yang kita ketahui bahwa utilitas saat ini semakin bertambah dan semua platform seperti Pican Mall dan lain sebagainya, ditambah lagi ada mall baru yang namanya 314 159. Kemudian itu nanti sudah dibuka semuanya dan berjalan dengan lancar gitu ya untuk transaksinya. KYC secara massal juga akan segera dibuka. Dan kemudian bagi yang mengalami kendala seperti yang gua udah baca di awal tadi ya, kendala-kendala yang sudah terjadi selama ini, KYC yang tertahan, pengajuan banding dan lain sebagainya, nanti juga akan segera terrealisasi dan segera nanti akan dibantu oleh validator manusia ya teman-teman, supaya untuk mempercepat dalam proses pengajuan banding dan juga KYC yang masih pengajuan belum diluluskan dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan KYC semuanya sedang diurus ya, yang itu adalah tujuan utama dari core team, yaitu membuka KYC massal. Kemudian yang mengalami kendala-kendala KYC yang dulu-dulu belum di-approve gitu ya, nanti akan juga terselesaikan dibantu dengan validator manusia. Kemudian utilitas juga kematangan itu dipikirkan secara penting bagi core team. Kemudian nanti akan menuju akhir, yaitu project Pi Network open mainnet. Itu dia yang disampaikan oleh core team untuk saat ini kawan-kawan ya. Oke, jadi itu dia inti dari video ini kawan-kawan terkait dengan pembaruan ataupun updating informasi KYC dari core team. Oke teman-teman, jadi ini adalah video permintaan kalian untuk membahas terkait dengan updating KYC. Jadi kalian bisa baca ya, bisa kalian dengarkan bacaan gua yang di awal tadi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa simpulkan sendiri apa yang gua baca dari awal tadi ya teman-teman. Silahkan diputar ulang aja videonya untuk lebih jelasnya. Oke, terima kasih, thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.